Modul 1 Makhluk Hidup. Modul ini membahas karakteristik makhluk hidup yang membedakannya dari benda mati, interaksi antar makhluk hidup, serta proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Makhluk hidup memiliki serangkaian ciri-ciri yang esensial untuk mempertahankan kehidupan. Ciri-ciri ini adalah bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, ekskresi, dan adaptasi. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah interaksi biologi jangka panjang dan erat antara dua organisme berbeda jenis yang bisa menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu atau keduanya. Jenis-jenisnya meliputi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya, pertumbuhan, perkembangan, perkembangbiakan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah penambahan ukuran fisik seperti tinggi dan massa yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Perkembangan adalah proses menuju kematangan fungsional dan kompleksitas yang tidak bisa diukur secara kuantitatif seperti kematangan organ, kemampuan bicara, dan sosial. Sementara itu, perkembangan biakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan guna melestarikan jenisnya. Kesimpulan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dari benda mati seperti kemampuan bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, merespon rangsangan, melakukan ekskresi, dan beradaptasi. Interaksi antar makhluk hidup terjadi melalui simbiosis yang dapat berupa mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses penting dalam siklus hidup dan reproduksi, memastikan kelangsungan spesies. Pemahaman tentang konsep-konsep ini penting untuk memahami kompleksitas kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Modul 2, Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Pada modul 2, kita membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dikenal dengan ekosistem. Pembahasan ini mencakup identifikasi komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik benda tak hidup, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi di suatu ekosistem seperti ekosistem perairan. Kesimpulan, makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Mereka saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan dengan komponen tak hidup di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Praktikum ini menekankan bahwa pemahaman tentang interaksi dalam sebuah ekosistem sangat penting untuk menyadari peran setiap komponen dan menjaga keseimbangan alam. Modul 3, Makanan. Modul ini membahas pengujian kandungan zat-zat gizi utama seperti karbohidrat, lemak, dan protein dalam berbagai bahan makanan. Menggunakan metode ilmiah, karbohidrat diuji dengan larutan yodium dan lemak dengan mengoleskan pada kertas, dan protein dengan reagen biuret atau nindihidrit. Kesimpulan, pada modul 3 menekankan pentingnya menguji dan memahami kandungan nutrisi dalam bahan makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Pengetahuan ini membantu seseorang untuk memilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Karbohidrat menyediakan energi instan, lemak berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang, dan protein berperan sebagai zat pembangun dan perbaikan jaringan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang agar tubuh mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas dan tumbuh dengan baik. Modul 4, Mekanika. Modul 4 membahas berbagai konsep dasar mekanika melalui eksperimen seperti gaya gesek, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya.
Kesimpulan, berbagai fenomena mekanika di sekitar kita seperti gesekan, tarikan, dan gerakan dapat dijelaskan dan dibuktikan melalui eksperimen sederhana. Konsep-konsep seperti gaya gesek, gaya magnet, dan gaya pegas menjadi dasar untuk memahami bagaimana objek bergerak dan berinteraksi satu sama lain di dunia nyata. Modul 5. Kalor, perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat. Modul 5 tentang kalor berfokus pada dua aspek utama. Perubahan wujud zat seperti dari padat ke cair dan perpindahan kalor yaitu konveksi, konduksi, radiasi pada suatu zat. Kesimpulan, kalor memiliki peran penting dalam fisika karena dapat mempengaruhi benda dengan dua cara, mengubah suhunya dan menyebabkan perubahan wujudnya. Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi yang menunjukkan bagaimana energi panas dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Modul 6. Gelombang. Modul 6 membahas sifat-sifat gelombang seperti kemampuan memantul, transversal, dan longitudinal, serta pengaruh gaya atau beban terhadap gelombang pada tali. Percobaan biasanya menggunakan selingki dan bak air untuk mengamati gelombang dan pantulannya. Kesimpulan, gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan mediumnya secara permanen. Ada dua jenis gelombang utama, transversal, getaran tegak lurus dan arah rambatan, dan longitudinal, getaran searah dengan arah rambat. Gelombang dapat dipantulkan dan sifat pemantulannya terutama fase bergantung pada kondisi ujungnya seperti terikat kuat atau bebas. Panjang gelombang pada tali dipengaruhi oleh beban yang diberikan yang mengubah tegangan tali. Modul 7. Optik. Modul 7 membahas sifat cahaya terutama pemantulan dan pembiasan menggunakan cermin datar, cembung, cekung, serta lensa cembung dan cekung. Pemantulan menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar sama dengan benda. Pada cermin cembung lebih kecil. Pada cermin cekung bisa diperbesar tergantung posisi benda. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati dua medium berbeda seperti pada lensa. Kesimpulan, cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat-sifat fisik seperti merambat lurus, memantul, dan membiaskan. Percobaan optik ini membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya ini dapat diamati melalui pemantulan pada cermin datar, cembung, cekung, dan pembiasan pada lensa cembung, cekung. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh setiap jenis alat optik juga bervariasi tergantung pada jenis alat dan posisi benda. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk memahami cara kerja alat-alat optik lainnya seperti mata, kamera, dan mikroskop. Modul 8. Listrik dan magnet membahas tentang prinsip-prinsip dasar kelistrikan seperti listrik statis dan konduktor isolator, serta prinsip dasar magnetisme dan hubungannya dengan listrik melalui induksi elektromagnetik. Kesimpulan, listrik dan magnet tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua aspek dari fenomena yang sama, yaitu elektromagnetisme. Setiap fenomena selalu berhubungan satu sama lain. Muatan listrik yang diam dapat menimbulkan listrik statis, sedangkan muatan listrik yang bergerak menghasilkan medan magnet dan arus listrik. Pemahaman ini mendasari berbagai teknologi, mulai dari generator listrik hingga motor listrik dan alat ukur elektronik.
Modul 9, Bumi dan Alam Semesta. Modul 9 membahas mengenai pengamatan fenomena alam dan eksperimen ilmiah untuk memahami konsep-konsep bumi dan alam semesta seperti ekosistem, siklus air, atau pergerakan planet. Kesimpulan. Praktikum IPA Bumi dan Alam Semesta sangat krusial karena memberikan pengalaman belajar langsung yang memperdalam pemahaman siswa tentang konsep-konsep kebumian dan alam semesta di luar teori di kelas. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep secara pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam proses ilmiah, mengembangkan keterampilan inkuiri, serta menumbuhkan sikap ilmiah yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar mandiri dan kritis.